Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung berdiri pada tahun 1986. Sebelumnya, jurusan ini bernama Tata Niaga. Saat ini, jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan 3 program studi Diploma 3, antara lain program studi Administrasi Bisnis dengan akreditasi A, program studi Usaha Perjalanan Wisata dengan akreditasi A, dan program studi Manajemen Pemasaran dengan akreditasi A. Dan 3 program studi Diploma 4, yaitu program studi Administrasi Bisnis dengan akreditasi A, program studi Manajemen Aset dengan akreditasi A, dan program studi Manajemen Pemasaran dengan akreditasi B. Fasilitas penunjang yang berada di jurusan Administrasi Niaga antara lain lab pengetikan manual, lab travel, lab bisnis, pojok bursa, lab perkantoran, lab multimedia, lab riset pemasaran, lab simulasi bisnis, dan lab pengelolaan aset. Profil Prodi Manajemen Aset. D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung berdiri sejak tanggal 28 Juni 2006 dengan akreditasi A. Definisi manajemen aset. Manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi. Program studi D4 Manajemen Aset merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang manajemen aset. Kompetensi yang diharapkan dari lulusan manajemen aset adalah inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimasi aset, dan sistem informasi manajemen. Visi dan misi manajemen aset ialah visi menjadi penyelenggara program Diploma 4 unggulan dalam bidang manajemen aset. Misi menghasilkan sarjana sains terapan yang profesional dan unggul di bidang manajemen aset untuk mengisi posisi manajemen di pasar industri tingkat nasional dan internasional dengan memiliki keahlian intrapreneur dan entrepreneur. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk pengelolaan aset yang dimiliki. Dalam program studi D4 Manajemen Aset, mempelajari mengenai pengelolaan kekayaan atau aset, yaitu aspek teknik atau fisik, seperti bangunan, jalan, jembatan, pada bidang manajemen, keuangan dan akuntansi, infrastruktur atau sipil, serta hukum. Manajemen aset juga mempelajari mengenai fungsi pengelolaan aset, mulai dari pengadaan aset barang jasa, inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, operasi aset, pemeliharaan aset, penghapusan aset, hingga pengalihan aset. Keunggulan Prodi Manajemen Aset yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, bermoral, dan berjiwa kewirausahaan yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional. Kelangkaan lulusan sarjana ahli pengelolaan aset di Indonesia menjadi sebuah kesempatan terbuka luas untuk berkarir bagi lulusan manajemen aset Politeknik Negeri Bandung. Prospek kerja jurusan Administrasi Niaga. Lulusan Administrasi Niaga bisa menjadi konsultan bisnis di bagian marketing dan bisa menjadi manajer dan HRD. Seorang lulusan manajemen aset bisa bekerja di BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintahan sebagai aset manager,
Asset Inspector, Project Manager, dan Entrepreneurship. Jurusan Administrasi Niaga terdapat 6 prodi. Yang pertama, D3 Administrasi Bisnis, yang kedua D3 Manajemen Pemasaran, dan yang ketiga D3 Usaha Perjalanan Wisata. Keempat, D4 Administrasi Bisnis, kelima D4 Manajemen Aset, dan terakhir D4 Manajemen Pemasaran. Selain itu juga, di jurusan Administrasi Niaga terdapat sarana dan fasilitas seperti lab pengetikan bisnis, travel lab, lab bisnis, ruang dosen, ruang administrasi dan pelayanan, lab FTLC, lab perkantoran, lab multimedia, lab riset, e-learning support, lab simulasi bisnis, lab desain dan publikasi pemasaran, dan lab pengelolaan aset. Program studi usaha perjalanan wisata dibuka di jurusan Administrasi Niaga sejak tahun akademik 2001. Sasaran program studi UPW adalah menghasilkan tenaga terampil ahli media bidang usaha perjalanan wisata untuk kebutuhan industri sebagai tenaga terampil tingkat menengah dalam bidang usaha perjalanan wisata bagi pasar kerja nasional dan internasional. Kompetensi lulusan program studi UPW Polban memiliki kemampuan dalam memanfaatkan keberadaan industri pariwisata sebagai peluang bisnis jasa kepariwisataan, di samping mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kepariwisataan, baik domestik maupun internasional. Lulusannya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan kantor dan kesekretariatan bisnis perjalanan wisata, berkomunikasi bisnis dengan baik secara lisan maupun tulisan, merancang, dan melaksanakan kegiatan MICE. Pembelajaran usaha perjalanan wisata. Yang pertama ada bahasa Inggris, yang kedua ada pengantar bisnis pariwisata, yang ketiga ada tata niaga udara, keempat ada psikologi pelayanan pariwisata, yang kelima ada tour and travel management pariwisata dan MICE, yang keenam ada bahasa Mandarin, geografi pariwisata, pemanduan pariwisata, yang ketujuh ada proyek pariwisata, dan yang terakhir ada manajemen kargo. Lalu di sini ada praktek usaha perjalanan wisata. Di posisi pertama ada travel lab dan kunjungan industri, lalu ada field trip, one day tour, kompetisi pariwisata Indonesia, table manner, angklung, beauty and handsome class, problem based learning, dan karakter building. Keunggulan dari prodi UPW sendiri antara lain, kurikulum pada program studi disusun berdasarkan hasil studi dan komunikasi dengan industri sebagai stakeholder. Penguasaan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan menjadi suatu keutamaan dalam proses pembelajaran mata kuliah kepariwisataan. Di samping itu, penguasaan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Mandarin diberikan kepada mahasiswa selama 4 semester. Berikut adalah prospek kerja prodi usaha perjalanan wisata. Yang pertama, kita bisa menjadi tour guide atau tour leader. Lalu kita bisa bergabung dalam event organizer. Bisa menjadi tour operator kepariwisataan, bekerja di travel agent, menjadi konsultan pariwisata, bekerja di industri penerbangan, bekerja di industri makanan seperti restoran, bergabung ke dalam tim wedding organizer, lalu perhotelan, dan masih banyak lagi. Program studi administrasi bisnis mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, namun juga belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri.
Bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk dan mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Visi dari administrasi bisnis yaitu menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang administrasi bisnis di tingkat regional pada 2022. Misi dari administrasi bisnis yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang administrasi bisnis. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis guna mendukung pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat umum. Tujuan 1. Menghasilkan ahli media dalam bidang administrasi bisnis yang menjunjung tinggi etika dan memiliki semangat untuk selalu mengembangkan diri. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki literasi teknologi informasi yang menekankan pada keterampilan penggunaan perangkat teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Prospek kerja administrasi bisnis yang pertama ada asisten manajer kantor atau senior administratif asisten, asisten ahli media yang mampu menjadi asisten manajer kantor dalam melaksanakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan kantor. Lalu yang kedua ada sekretaris, asisten ahli media yang mampu melaksanakan kegiatan kantor, baik yang klerikal maupun yang non-klerikal. Lalu yang ketiga ada humas atau public relation officer, asisten ahli media yang mampu menyampaikan keinginan perusahaan pada masyarakat dan menampung feedback dari masyarakat untuk perusahaan. Lalu ada entrepreneur, konsultan bisnis, dan pebisnis. Keunggulan D3 Administrasi Bisnis adalah menggunakan kurikulum kerangka kualifikasi berbasis nasional Indonesia atau biasa kita sebut KKNI yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri. Keunggulan lainnya yaitu unggul dalam hal penggunaan teknologi informasi dan penggunaan bahasa Inggris. Selain itu, prospek kerja administrasi bisnis yang menarik dan juga mencakup berbagai bidang dapat diterapkan pada saat Anda bekerja di perkantoran maupun saat membuka usaha sendiri. Tak hanya itu, jika Anda memilih untuk bekerja di bidang yang agak berbeda, Anda juga dapat berkarir di bidang LSM maupun menjadi manajer investasi. Garis besar yang dipelajari administrasi bisnis. Mata kuliah yang dipelajari dalam administrasi bisnis yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, produksi sampai dengan strategi promosi. Selain itu, prodi ini juga mengajarkan soal membangun nilai bisnis dan bagaimana cara memasarkannya, sehingga unggul dibandingkan pesaingnya. Garis besar prodi administrasi bisnis itu mempelajari tentang komunikasi bisnis, korespondensi bisnis, pengantar bisnis, statistika bisnis, dan ada juga seputar peradministrasian, seperti matkul pengantar administrasi perkantoran, serta akuntansi. Tetapi, kita tidak fokus ke situ karena bukan prodi akuntansi. Untuk matkul basic yang pasti ada yaitu agama, bahasa Inggris, Pancasila, dan bahasa Indonesia.
teman-teman semuanya. Kami dari Prodi D4 Administrasi Bisnis akan memberikan informasi-informasi mengenai hal apa saja yang ada di Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung ini. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Ilmu administrasi niaga mempelajari proses pengelolaan entitas bisnis ataupun organisasi nirlaba agar tetap stabil dan semakin berkembang. Jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan 3 program studi. Salah satunya yaitu D4 Administrasi Bisnis. Prodi D4 Administrasi Bisnis mempunyai visi yaitu menjadikan program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Dengan salah satu misinya yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melaksanakan lulusan yang profesional dalam administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan memiliki kemampuan wirausaha. Garis besar yang dipelajari program studi administrasi bisnis yaitu mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau sumber daya manusia, hingga kegiatan produksi. Administrasi bisnis pastinya juga mempelajari segala urusan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Keunggulan Prodi D4 Administrasi Bisnis. Penggunaan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam hal penggunaan teknologi informasi dan penguasa bahasa Inggris. Kompetensi kerja bisnis seperti entrepreneur, office manager, eksekutif administratif asisten, dan dalam industri seperti manufaktur, perdagangan, industri pemerintah, dan termasuk menjadi wira swasta. Profil jurusan Administrasi Niaga. Jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan 3 program studi diploma 3, yaitu program studi Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran, dan program studi Usaha Perjalanan Wisata. Selain itu, ada juga 3 program studi diploma 4, yaitu program studi Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Aset, dan program studi Manajemen Pemasaran. Beberapa fasilitas ruangan untuk jurusan Administrasi Niaga, yaitu laboratorium komputer, laboratorium perkantoran, laboratorium pengetikan manual dan elektronik, laboratorium elektronik filling system, laboratorium marketing, laboratorium bisnis, laboratorium bahasa, dan ruangan audio visual. Salah satu program studi yang ada di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung adalah D4 Manajemen Pemasaran dengan profil sebagai berikut. Nama program studi Manajemen Pemasaran dengan jenjang D4, akreditasi B, tanggal berdiri 19 Mei 2014 dengan gelar yang didapat ketika sudah menempuh masa studi 4 tahun adalah STRMP, Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran, dengan Ketua Prodi tahun 2021, Ari Indra Gunawan, SPD, MM. Visi dan misi program studi Manajemen Pemasaran Internasional. Visinya adalah menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat nasional maupun internasional. Misinya adalah, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran dan menyebarluaskan hasilnya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Jadi di program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang pertama yaitu menguasai konsep teoretis, aplikasi matematika bisnis, prinsip-prinsip pemasaran, ilmu pemasaran atau riset pasar yang diperlukan untuk analisis dan perancangan atau proses produksi atau komponen. Yang kedua, menguasai konsep dan teknis menyusun rencana strategis pemasaran dan menjabarkannya dalam rencana operasional aktivitas-aktivitas pemasaran. Yang ketiga, menguasai konsep kepemimpinan dan kewirausahaan. Yang keempat, menguasai teori dan konsep penelitian untuk membantu pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Yang kelima, menguasai metode statistika multivariat. Yang keenam, menguasai pengetahuan tentang etika bisnis. Yang ketujuh, menguasai pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir, menguasai bahasa Inggris secara aktif dan bahasa Mandarin secara pasif. Keunggulan dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran Internasional adalah para lulusan diharapkan mampu menangani pekerjaan manajerial dan praktikal di bidang pemasaran, dapat mengelola kegiatan penjualan, baik penjualan ke konsumen langsung atau business to customer, maupun konsumen bisnis ke industri atau business to business. Dapat membantu mengelola manajerial retail, mengerjakan pekerjaan praktikal di bidang logistik, pergudangan ekspor atau impor, memproses data secara akurat, berkomunikasi secara efektif lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, juga mengelola informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemasaran, serta memiliki spirit kewirausahaan. Kali ini kita beralih ke prospek kerja manajemen pemasaran. Setiap kegiatan bisnis ataupun usaha membutuhkan kegiatan pemasaran agar produk baik barang ataupun jasanya dapat dihasilkan dan dikenal oleh masyarakat. Berikut prospek kerja yang pertama, yaitu produk manager. Produk manager adalah suatu profesi yang bertugas untuk melakukan pengembangan produk dan bertanggung jawab atas keberhasilan produk tersebut. Yang kedua ada brand eksekutif, yaitu seseorang yang bertugas untuk memperkuat merek atau brand dan juga mengembangkan strategi promosi. Yang ketiga adalah media planner, yaitu seseorang yang merencanakan dan memastikan sebuah kampanye perusahaan diletakkan pada media digital yang tepat dengan cara paling efisien. Yang keempat ada entrepreneur, yaitu seseorang yang mengembangkan perusahaan di sekitar inovasi. Mereka mengelola bisnis dan menanggung risiko untuk keberhasilannya. Yang kelima ada profesi market researcher, yaitu seseorang peneliti pemasaran yang bertugas untuk mengumpulkan survei dan menganalisis produk serta tren di pasar data yang nantinya disampaikan kepada klien. Serta masih banyak lagi prospek kerja lainnya dari prodi manajemen pemasaran ini yang tidak kalah penting dan juga bagus.